Di antaranya adalah nikmat sehat. Pada pagi hari ini terima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul semua di ruang kelas ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam adalah mendapatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin Allahumma. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Sekolah Jurusan Sore. Pada pagi hari ini adalah kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 biaya positif Bapak PJ Sugati. Untuk ke acara-acara mohon Bapak Ibu semua nanti mengikuti kegiatan ini nanti dengan tertib. Semoga ini nanti dari awal sampai akhir siang nanti acara lancar, berkelancaran. Kemudian hal-hal apa nanti akan disampaikan oleh Pak PJ untuk kita semua belajar dalam bareng Bapak Ibu. Kiranya hanya itu, monggo dari Pak PJ untuk segera saja menyampaikan visi panjenengan. Untuk saya dan salah kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini izinkan saya Video Subakti dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan dari instansi SDN Mandusari. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul aksi nyata 1.4. Bapak Ibu yang bahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu nikmat kesehatan dan waktu luang kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga mengalir sholawat itu kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada kita para pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi positif, sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, mungkin tadi pagi ada yang terburu-buru ya. Mungkin belum ada yang sarapan, sampai mungkin apa yang ketinggalan di rumah ya. Mungkin hari raga Bapak Ibu guru hebat ini masih di sini, tapi pikirannya mungkin ada di mana-mana ya. Oke, sebelum mulai diseminasi, mari kita fokus. Tenangkan hati dan pikiran. Mungkin tadi ada skripik, tadi pagi suruh mencari apa ya, jadi ribut pikirannya jadi ya, hati dan pikiran arahkan semua perhatian Bapak Ibu. Fokus untuk menyerap ilmu dan belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Panjang klik titik yang warna biru ini. Yang warna biru, mari kita fokus titik. Oke. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Kita renungkan, fokuskan mindfulness pikiran kita dalam satu ruangan ini. Fokuskan pikiran.
ketika kita sudah mencapai titik fokus yang akan terasa di otak kita adalah hening, tentram. Cukup aja, terus oke, kita sudah mindfulness, kita sudah seutuhnya pikiran kita, hati kita, raga kita ada di kelas 4. Lanjut, elaborasi pemahaman, yaitu budaya positif. Ya, lanjut. Apa sih budaya positif itu, Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan universal, ya, keyakinan universal dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan goal kita adalah menjadikan murid sebagai profil pelajar Pancasila. Topik dalam budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita sudah menggunakan Merdeka Belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Dan mungkin tahun ajaran baru kita masuk ke kelas berapa Bapak Ibu? 3 dan 6. Inilah nilai-nilai Merdeka Belajar atau budaya positif yang ada di kurikulum Merdeka Belajar. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam itu keyakinan kelas. Yang berikutnya restitusi segitiga restitusi dalam peran guru di sekolah. Lanjut. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, kontrol guru terhadap siswa. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma membuat kita terpikir bahwa apa mindset yang dulu pernah kita bayangkan atau kita lakukan ke sesuatu hal yang baru itu sangat-sangat sulit. Ya. Mari kita mengikuti kegiatan ini. Ada A dan B. Anda dan teman Anda di samping Anda, sobeklah secangkir kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu itu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, kita praktikkan. Contoh di sini. Sekarang Bu Yanti dengan Bu Nisa bikin kata-kata, pokoknya itu rahasia banget nih. Bikin suatu kalimat rahasia dari Mbak Nisa, tapi jangan kasih orang. Nanti di kepala langsung ya, Pak. Ya. Di kepala. Misalkan aku pernah sinyal sekolah dan kamu nggak gitu, atau aku pernah seperti itu. Kalau sudah di kepala dan Bu Yanti mencoba berbagai cara, bagaimana caranya Bu Nisa itu pokoknya ngasih sesuatu yang ada di tangannya. Begitu Bu Nisa, jangan sampai hal itu ketahuan sama Bu Yanti. Coba gimana caranya Bu Yanti mengambil kepalan sesuatu dari kepala Bu Nisa? Gimana caranya?
Oke, ya, ada yang cara membujuk, ada yang cara mengacau. Sini, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, inilah Bapak Ibu, teori kontrol atau teori ilusi guru. Ilusi guru bahwa bisa mengontrol murid. Guru memaksa murid untuk mengikuti yang menjadi perintah atau keinginan guru. Misal, siswa, jangan seperti itu. Nanti kamu bla bla bla. Itu kontrol guru. Ya, ilusi pengontrolan guru. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Kita membuat siswa merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Contoh, misal ada yang datang siang. Kamu gimana sih? Udah tahu kan masuk jam 7? Kenapa kamu gini? Iya Bu, masa bersalah supaya si siswa itu mau belajar dari kesalahan tersebut, tapi dengan cara membuat si siswa itu merasa bersalah, ya, membuat siswa itu merasa bersalah. Ilusi yang berikutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Guru dengan memberikan pujian ke siswa untuk menguatkan karakter anak, seperti jika kamu rajin belajar akan mendapatkan juara 1 dan lain-lain. Ini juga akan membuat siswa itu ketergantungan. Jadi kalau nggak juara 1 suka, ya. Maksud ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan kita memaksa anak untuk segera saling minta maaf saat terjadi pertikaian sebagai langkah aman guru agar kondisi segera kondusif. Padahal anak masih ada rasa jengkel dalam hatinya. Pernah berpikir seperti itu? Ada sih gawat. Jangan maaf. Terus kenapa dia maaf? Terus baru nih masuk. Padahal dalam psikologis itu anak masih jengkel, masalah Google, kan? Lanjut. Apakah makna disiplin? Dari sini kita tahu, ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dari sini mungkin sudah mau menangkap. Jadi kata konotasi dalam arti disiplin adalah belajar. Disiplin dan diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang universal, yang tidak mengikat tentang latar individu. Nilai tersebut bersifat universal, jadi lintas bahasa, suku, ya, agama maupun latar belakang apapun. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dikutip dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan ini, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kewajiban yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi motivasi dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan murid-murid kita di Indonesia adalah apa Bapak Ibu? Profil belajar Pancasila. Apa saja yang pertama? Kedua? Tiga? Empat? Lima? Enam? Coba kalau ininya ditutup apa? Coba. Saya tanya ya.
Pak Agus, profil pelajar Pancasila ada berapa Pak? Ada 6. Ada 6. Ada 6. Satu apa Bu Yanti? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut Pak. Nah, ini adalah program map saya untuk disiplin positif. Dari map ini, disiplin positif kita turunkan menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Di sebelah kanan saya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu konsep teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir win-win solution, menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan perspektif diri sendiri. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kalau kita turunkan yang pertama adalah makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nah, nanti kita akan bahas lesson ini di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sering melihat anak yang kadang gak mau diam aja di kelas, kadang tidak mau diam. Inilah yang harus kita ketahui Bapak Ibu, bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival atau bertahan hidup, ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan, dan yang keempat adalah kebebasan. Yang terakhir adalah penguasaan. Lanjut. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bertahan hidup survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan ini biasanya ekonomi, keluarga, biasanya kadang ada anak yang kurang semangat sekolah, mungkin latar belakang orang tuanya seperti apa. Lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan nomor 2. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ketika ada siswa atau guru yang mungkin sering di sini nggak ada ya, misalkan guru yang sering misalkan tidak pernah berkumpul, ketika guru-guru kumpul di kantor dia kemana, mungkin dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa yang diterima. Begitu pun anak didik kita, ketika sedang dia maka mungkin anak ini lagi membutuhkan kasih sayang. Lanjut. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak kita tuh harus diberikan suatu penguatan atas kemampuan. Misalkan anak ini bisa melakukan apa, berikan penguatan, berikan apresiasi kepada mereka agar nanti komponen terampil diakui atas prestasinya, dan keterampilan kita didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Lanjut. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Geser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Itu ketika murid kita sudah senang, ketika murid kita sudah bahagia dalam pembelajaran kita, maka daya resep pembelajaran juga akan semakin meningkat. Ketimbang dulu saya pernah mengalami SMA itu punya guru matematika killer ya, namanya Pak Nurul itu. Sampai sekarang saya trauma nggak mau belajar matematika. Karena apa? Sudah stres. Ketika guru sudah stres, jadi sudah malas. Lanjut Pak. Yang terakhir kebebasan.
Kita memasuki teori motivasi, hubungan dan penghargaan retribusi. Oke, lanjut Pak Raja. Nah, dalam teori motivasi perilaku manusia terdiri dari 3. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu dari luar. Yang kedua adalah motivasi internal, dan yang motivasi dari nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, misalkan kita kalau ikut sesuatu pelatihan, kita tidak datang terlambat supaya kita tidak dapat hukuman. Ini termasuk motivasi dari luar. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan, disiplin, positif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang ketika kita selalu memberikan penghargaan atau reward, ya bahasa dulu kita reward. Yang berikutnya adalah penghargaan menghukum. Kenapa kok menghukum? Ya iya, nanti dia menjadi ketergantungan. Ketika tidak ada reward, dia malas, tidak mau mengikuti pembelajaran atau seperti apa. Terus kejamnya penghargaan adalah ketika ada siswa di ranking. Biasanya Bapak Ibu sudah ranking, ranking 1 sampai ranking 10. Yang ranking 1, 2, dan 3 mendapat reward. Padahal yang ranking 4 bedanya cuma selisih 1 angka dalam rapor. Apa yang terjadi? Dia akan merasa dihukum. Padahal proses pembelajarannya dia sangat baik, hanya selisih 1 nilai saja dari temannya ranking 3. Lanjut. Lanjut tanya. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi Bapak Ibu hebat, pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Jadi dalam melakukan apresiasi, yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Ya, contohnya misalkan kalau dalam kegiatan apa, Pak Azam kamu pintar, Azam kamu rajin, secara konsisten. Terus ini nanti akan melakukan. Ya, fokus pada proses bukan nilai. Prosesnya, ya, prosesnya bukan berdasarkan hasil akhir. Lanjut. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin atau ibu melihat perhatikan kamu empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan nanti akan dibuat di sekolahan SDN Randu Sari, membuat suatu keyakinan kelas diturunkan menjadi kesepakatan kelas. Lanjut. Oke, kita di sini tanya jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat contoh kasus ini, apakah hukuman atau konsekuensi? Nanti saya akan tanya, silakan dibaca terlebih dahulu. Jawabannya cuma ada 2, hukuman atau konsekuensi. Silakan baca soalnya. Kita baca ya, nanti saya akan tanya ke beberapa. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
Buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Oke. Ingat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Mungkin berbeda-beda pendapat Bapak Ibu ya. Mengganti, coba saya tanya dulu. Bu Yanti, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu hukuman apa konsekuensi? Bu Arsida, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pak Agus, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Janto, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Jawab Bapak Ibu setelah terekam di video saya. Nanti yang benar saya apresiasikan. Silakan jawabannya Pak, keluarkan Pak. Oke. Silakan diperiksa. Jadi Mas Agus menjawab kemudian disuruh untuk tidak menggunakan sepatu ini hukuman. Tuh, Pak Jato dari rumah sana sedang itu hukuman. Tadi Bu Yati memberi kertas tugas meja konsekuensi. Bu Warsita membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi. Berarti luar biasa tepuk tangan guru Bapak Giran Pak. Sudah bisa memahami ya dari kalimat ini luar biasa. Saya membutuhkan waktu 1 hari untuk memahami ini, tapi Bapak Ibu guru luar biasa. Ya. Terangkan ya terakhir. Berani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi sebelumnya pembelajaran PJOK ini telah membuat kesepakatan atau peraturan yang telat 10 menit maka akan lari mengelilingi lapangan basket. Berarti apabila sudah ada pelajaran itu konsekuensi bukan hukuman. Kalau hukuman berarti disepakati oleh sekolah. Kalau konsekuensi disepakati oleh siswa dan guru. Ya, makanya kan setiap kelas itu kan kalau saya itu pasti ada peraturan yang disepakati bareng-bareng. Nah, saat itu dilakukan berarti itu termasuk konsekuensi bukan hukuman. Bukan konsekuensi karena berdasarkan kesepakatan guru dengan siswa. Oke. Maksudnya kan begitu akhirnya ketemu ya. Kenapa itu jadi konsekuensi? Karena itu jadi hukuman. Karena kalau menurut saya kan lari mengelilingi lapangan basket itu sebuah fisik. Jadi kalau enggak ada peraturan itu termasuk hukuman menurut saya. Makanya saya tadi menjawab hukuman. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Nanti perlahan-lahan selesai ini pertanyaan dari Pak Jatuh akan terjawab sendiri. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi Pak Jatuh kan menanyakan kenapa kalau gitu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan nanti efeknya. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan. Tapi kalau konsekuensi adalah stimulus atau dan anggapan apa yang dia lakukan maka dia akan mendapat tanggapannya. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau dalam hukuman.
Kalau konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau ketika dia melakukan peraturan, anak mencoba menutupi kesalahannya. Dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, diperlakukan, merasa tak dihargai dalam hubungan. Yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Lanjut. Ya, lanjut Pak. Kita masuk ke posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus ini ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita mereferensikan diri kita. Sejauh mana kita menjadi seorang guru selama bertahun-tahun, ada di posisi mana kita bebas, mau 1, mau 2, mau 3. Pak, aku ada di posisi ini, ada di posisi ini. Ya. Silakan cermati kalimat seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Ya, nanti saya tanya satu-satu. Dikit-dikit aja. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, posisinya teman, posisi pemantau, posisi manajer. Kalau pelajar itu ada di posisi yang mana? Tidak terlalu jelas. Membuat rasa bersalah itu terlalu apa ya? Tidak seperti itu Pak. Bisa sih itu. Membuat sebagai teman kadang tidak seperti itu banget. Antara itu Pak. Berarti lebih dominan antara lebih dominan antara pembuat rasa bersalah dan menjadi posisi sebagai teman. Bagus, lebih dominan mana dari kelima posisi kontrol? Sebagai teman. Oke, bagus. Oke, Mbak Nani, dalam 5 posisi kontrol lebih dominan yang mana? Kalau boleh jujur, itu dari membuat rasa bersalah aja. Membuat rasa bersalah. Oke. Bu Nisa, posisi kontrol lebih dominan? Teman. Oke. Bu Yanti, posisi dominan ada di mana? Teman. Jadi teman. Bu Warsida, posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Manajer. Luar biasa. Tepuk tangan ya Bu Warsida dulu. Sekarang kita kembali lagi di berkasi Pak. Masuk ke itu. Enggak. Satunya samping paling ujung sampingnya. Oke. Dalam teori kontrol ada identitas gagal, kontrol dari luar. Mungkin kemarin pas mengisi PNM kepala sekolah ada penilaian observasi di luar kontrol atau di dalam kontrol. Ini juga nyambung sekali Bapak Ibu. Ya, ketika nanti kita posisinya ada di penghukum atau pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, identitas kita gagal. Ya, guru berbuat menghardik, menunjukkan, menyakitkan, menyindir. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya apa?
murid itu memberontak, menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi di mata kita murid itu, guru itu di mata murid, guru ini galak, suka, malah. Jadi di mata murid itu akan seperti itu. Lalu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Ya. Kalau tadi bahwa saya ada di posisi manajer, itu berarti identitasnya berhasil, sukses mengendalikan kontrol diri. Kenapa? Cara berbuatnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, gurunya berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadimu, murid. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Tadi ingat pertama, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Klik link yang biru banyak, nanti kita ada gambaran reaksi. Selamat menyaksikan. Ya, ini adalah posisi kontrol guru seorang pembuku. Yang kedua, posisi mohon kepada siswanya untuk memperbaiki. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman.
Ibu. Dia senang tapi mau lanjut tidak sebagai posisi pemain. Posisi pemain cenderung saklek pada peraturan sekolah. Saya harus pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tidur di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi manajer. Ini posisi yang kita harapkan Ibu dari posisi itu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 4, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Teh? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini kondisi saling yang berlaku tersebut? Iya Bu, saya ingin bertanya. Apakah kalian bersedia menjadi masalah kekeluargaan ini? Maksudnya Bu, Bagaimana kalau menghadapi masalah kekeluargaan ini? saya akan coba untuk tinggal kalau meminta alamat saya Bu. Baik, kalau orang yang kamu kenal dulunya, ada orang yang tua yang bisa bantu kamu mengatur tidak? Ada Bu, sama saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Guru melakukan konsensus kepada murid dan memberikan intervensi selama 30 detik agar siswa itu atau murid itu bisa mencari pelajarannya ya. segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan segera awal ketika bangun besok pagi, akan menanyakan apa dari bulan ya? Ada lagi yang perlu dilakukan ya? Agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada Bu. Baik, Maren. Terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali akan kembali. Baik Bu, terima kasih. Oke. Sekarang kita refleksikan diri kita setelah menonton video ini beberapa menit. Jadi, saya sebelumnya ada di posisi kontrol titik-titik. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan titik-titik. Nanti refleksi ini saya kirim ke grup WA. Nanti silakan Bapak Ibu mengisi refleksi diri 5 posisi kontrol tersebut. Selanjutnya, nah ini kita mengisi kayak tadi. Pertanyaan-pertanyaan ini siapa yang mengatakan? Tadi kan ada pemantau, ada penghukum, seperti ya. Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? 5 posisi kontrol. Hah? Posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi ada, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. 5 posisi kontrol ini siapa yang mengatakan? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Ada tadi ada apa saja? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Penghukum? Oke. Mas Agus, kira-kira saya kecewa sekali
rasakan dengan kamu apa? Siapa? Penghukum. Pak Janto. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum. Bu Wati membuat rasa bersalah. Oke. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bu Yanti, apa itu? Merasa bersalah. Bu Nani? Merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak dan anak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa tuh? Manajer, bagus manajer. Baca dong. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Banisa? Banisa? Apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Siapa yang benar? Kamu yang selalu paling akhir. Berarti kamu selalu yang paling akhir. Siapa yang mengatakan? Membuat rasa bersalah. Kita cek jawabannya Pak Jan. Ya. Nomor 1, membuat orang merasa bersalah benar. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, ya. Cenderung memantau itu kepada sesuatu yang sudah ada gitu aturannya. Nah, yang jelas yang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sudah saya garis bawahi. Jadi itu ciri-ciri kalimatnya membuat rasa bersalah itu kecewa sekali. Nah, itu tanda-tandanya. Penghukum tidak pernah. Kalau teman lakukan demi ibu bapakku. Kalau pemantau stiker bintang. Stiker bintang itu mungkin peraturan kelas yang telah disepakati oleh murid-muridnya. Manajer menyelesaikan permasalahan. Kalau penghukum selalu tidak pernah dan selalu. Lanjut. Nah, bergerak di antara peraturan pemantau, konsekuensi dan hadiah. Kalau peraturan dan pemantau cenderung nilai akhirnya adalah kepada konsekuensi atau hadiah. Kalau nilai-nilai dan manajer itu cenderung memperbaiki. Kalau kamu tidak titik-titik saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi seorang manajer itu menjadikan jalan keluar ya. Oke, lanjut. Nah, kita memasuki restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Lanjut. Ini adalah bagian tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Yang pertama adalah sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Tadi sudah kita lihat saja. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan yang dilakukan oleh murid. Restitusi fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan siapa yang salah posisinya. Yang sembilan, restitusi juga mengeluarkan murid yang berbuat salah pada babaknya. Lanjut. Lanjut Pak. Nah, kita membuat suatu keyakinan kelas. Sekarang kita tanyakan pada diri, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang ada 3 pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bilang mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa Mbak Bisa? Kalau misalkan terjadi kecelakaan, ya tidak ada. Oke, karena itu nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kebajikan atau nilai universal, keselamatan. Mengapa kalau peraturan mungkin saja ada peraturannya, melanggar PP lalu lintas, nanti takut diberi hukuman, ya bisa ditinjau di sini. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Kenapa Pak Agus? Nomor 2 itu nilai kebajikan apa yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut? Kenapa pakai masker? Kenapa pakai nilai kebajikan apa? Mungkin biar nggak kena debu, terus pakai cuci tangan biar kuman yang ada di tangan kalau kita makan kan nggak terkena penyakit. Berarti nilai kebajikannya nilai kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bayangin kalau ikut pelatihan jam 7, datang jam 7 supaya apa? Disiplin. Nilai keyakinan kesehatan disiplin. Tapi mungkin kalau mau dibuat peraturan mungkin ada takut dihukum, telat kepala dinas karena apa gitu. Lanjut. Keyakinan kelas adalah keyakinan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Seorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan. Jadi menanamkan keyakinan kelas itu berdasarkan keyakinan diri sendiri. Jadi sudah tertanam. Ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai, tanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira kamu melanggar apa? Apa keyakinan kelasnya? Disiplin atau saling memakai teman. Jadi dia akan berpikir secara sendiri. Nilai-nilai ini bisa dirunut menjadi suatu kata kerja untuk si murid melakukan mencari solusinya seperti apa. Lanjut. Nah, untuk menciptakan budaya positif, kita harus membuat peraturan kelas. Untuk membuat peraturan kelas, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas dan peraturan kelas sudah terjadi, maka akan terjadi lingkungan yang positif di sekolah kita. Artinya akan membudaya menjadi budaya positif di sekolah kita. Mari Bapak Ibu, dari mulai hal yang terkecil dulu membuat suatu keyakinan kelas yang nantinya akan diturunkan menjadi peraturan kelas di setiap kelas masing-masing. Nanti kita diskusikan di ruang komunitas praktisi kita, membuat nilai-nilai keyakinan kelas yang nanti akan diturunkan menjadi peraturan kelas dan ditempel di setiap kelas-kelas agar siswa nanti membaca, mengetahui, baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk menelaah ya, apa sih keyakinan kelas yang terkandung dalam peraturan kelas ini, yang nilai-nilai keyakinan kelas. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa? Dilarang mengganggu orang lain. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti sesuatu yang kembalikan ke tempatnya, murid selalu kembali ke tempatnya, itu apa? Kerapihan, bisa kerapihan. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai-nilai kebajikan kita menghargai orang lain. Nilai sosial. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas apa? Kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan.
Keyakinan kelas apa? Nilai-nilai universal yang tidak berbau suku, berbau agama, berbau ras, berbau bahasa. Boleh? Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa keyakinan kelas saya? Ya? Bergantian atau menunggu giliran? Nilai keyakinan kelasnya? Disiplin. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa ini? Jangan berlari di kelas. Ajar. Nah, ini jawabannya. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab karena dia sudah mengambil, kembalikan ke tempatnya. Dilarang keluar lain menghormati orang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berdoa, hikmah pada diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinan kelas apa? Kesehatan, bergantian atau membunuh diri. Nilai keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Inilah nilai keyakinan kelas Bapak Ibu yang harus kita buat nanti untuk menciptakan peraturan kelas. Ketika ada siswa dan siswi kita melakukan suatu kesalahan, sejatinya dia adalah sedang mengalami pembelajaran. Ya, pembelajaran. Kita yakinkan lagi, kuatkan lagi si murid itu dalam keyakinan kelas. Misalkan melanggar dalam pembelajaran, ada yang mencontek, ada yang melaporkan, kembalikan kepada keyakinan kelas. Nanti kata-kata keyakinan kelas ini akan diturunkan menjadi suatu kata kerja untuk dia mencari solusi. Lanjut. Nah, inilah segi 3 restitusi. Seorang manajer, tadi kalau kita pengen menjadi posisi puncak sebagai manajer, posisi kontrol budaya positif, ada 3 yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, lanjut. Nah, stabilizing identification atau menstabilkan identifikasi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ketika sudah melakukan kesalahan pasti butuh support, ya. Seperti kemarin timnas Indonesia Hernando Ali itu melakukan blunder, ya. Ketika bola dia membutuhkan support. Dan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contoh kata-katanya bagi guru ketika ada murid yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan perasaan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi lihat perkataan menstabilkan dulu. Ketika orang lagi mengalami kesalahan, pasti yang ada apa Bapak Ibu? Emosi. Pasti emosi. Ketika ada masalah pasti yang datang pertama emosi. Jadi jangan langsung kita menembak, kamu harus seperti ini. Jadi tidak akan masuk. Kita stabilkan dulu identitas mereka. Kita stabilkan emosinya dengan kata-kata kurang lebih seperti ini. Lanjut. Yang berikutnya, setelah kita bisa menstabilkan identitasnya, kita validasi misbehavior atau mencari tindakan yang tidak sesuai. Lakunya seperti apa? Bisa dengan kata-kata ini identifikasinya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ditanya validasinya. Lanjut Pak Aja. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Baru kita tanyakan. Dari sudah memvalidasi kesalahan, tanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati. Lanjut, mungkin nanti ada contohnya. Nah, tadi saya bilang ada intervensi selama 30 detik. Setelah melakukan stabilisasi, kita akan melakukan intervensi selama 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu saat ini sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan? Jadi diberikan konsensus
kepada guru itu supaya si murid itu mencari solusinya. Lanjut. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Sarah tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Klik dan coba. Kasus 1. Kasus segitiga restitusi. Katanya tadi Sarah bertengkar dengan beda. Nah, ini menstabilkan identitas. Bapak juga pasti akan membuat seperti itu atau hal yang sama. Apa yang terhadap beda atau bagaimana? Ya wajar lah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaannya untuk juga berbeda. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang bisa berbuat lebih buruk daripada itu. Misalkan memukul, ya. Nah sekarang Bapak akan tanya, coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggigit meja. Apakah itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Sarah, keyakinan kelas apa yang telah Sarah langgar? Iya, betul sekali. Menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting atau tidak? Oke, ya. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu harus sabar ya. Kamu sebelum memperbaiki masalah ini, apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Tidak tepat sekali, tidak masalah. Ya, sekarang sudah bersemangat, silakan kembali ke kelas. Ya, kamu harus berbiasa. Oke, siap ya, silakan. Lanjut. Terus, nah, tadi sudah di kasus 1, berikutnya ada di kasus 2. Contoh kasus 2 adalah aksi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Yaitu kasus ini juga restitusi. Tadi hasil belajar apa? Oh iya, tadi Bapak mendengar laporan dari wali kelas. Katanya kamu sudah dengan terlambat ya? Menurut ingatan saksi sudah berapa kali kamu terlambat? Oke, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Oke. Masuk, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Oke. Akhir, saya tidak akan terlambat pasti punya alasannya kan? Kenapa? Kamu mau keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Kamu terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu di sini itu penting tidak berhasil? Apakah kamu mau memperbaikinya? Dengan cara apa aksi yang memperbaikinya? Terus dengan cara apa lagi? Nah, sekarang kita sudah ada solusinya, kita telah mendapatkan solusinya, dan nanti Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tua aksi
agar terjadi komunikasi guru dan berhasil. Nah, semoga dengan solusi ini kita dapat mengatasi permasalahan hasil ya. Sudah sekarang hasil pembelajaran kelas untuk belajar ya. Ya, itu adalah contoh segitiga retribusi. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika mulai hari ini, ketika ada siswa yang mengalami pertikaian atau ada permasalahan di kelas, coba kita belajar. Kenapa? Nanti kalau kita sudah sering, kita terbiasa, nanti kita bisa sendiri, bisa kontrol sendiri. Jadi mungkin awal-awal ya kaku ya, tapi sebelum menggunakan segitiga restitusi, ya kita tadi membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, karena itu kunci dari segala kunci disiplin positif. Kita membuat keyakinan kelas, kita turunkan aturan itu menjadi peraturan kelas. Bisa juga berarti kita membuat keyakinan sekolah kita bagi guru-guru kita. Keyakinan apa, misalkan apa dengan apa, kita patuhi secara. Karena dengan itu jadi akan terkonsep menjadi suatu lingkungan budaya positif. Lanjut Anda. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga apa yang telah saya sampaikan di seminar ini bisa memberikan ilmu tambahan kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita lakukan secara bersama-sama. Mari kita bergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Setiawati SPD, SD, MAP yang telah memberikan waktu kepada saya, memberikan waktu untuk disiplin sekolah SDN Nagosari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.